Ada sudah ada ya Pak Mansur, sudah ada. Ini keluar lagi. Belum. Terlempar. Keluar lagi. Masuk lagi. Ada nih Pak Mansur. Jelek jaringannya mungkin. Posisi Pak Mansur. 4, 5, 6. Sudah ada tadi. Tadi hanya warna hitam saja. Bapak, kita langsung mulai saja ya. Ya Allah, saya deg-degan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, pada hari ini kita masih dipertemukan di room ini untuk kita melakukan tugas kita di ruang kolaborasi sesi kedua. Terima kasih para petang sudah bersamai kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi kehadiran kita di room ini melanjutkan pertemuan kita yang kemarin di BOR. Jadi kalau kemarin itu masih sesi latihan, bagaimana Bapak dan Ibu mengasah keterampilan pengetahuan coaching. Kalau kemarin itu ya kita latihan, kita masih mengulang apa yang seharusnya dilakukan, atau apa yang seharusnya tidak dilakukan masih bisa kita ulang. Namun hari ini kita sudah mulai praktek ya, seolah bahwa kita sudah melakukan praktek coaching secara nyata ya. Dan kita yakin bahwa ini akan menjadi modal kita selaku guru penggerak nanti, bagaimana melakukan tugas coaching di sekolah. Baik kita selaku kepala sekolah, selaku guru, itu nanti akan sangat bermanfaat ya, akan sangat berguna. Terutama nanti kalau misalnya ada di antara teman GP ini yang masuk di jajaran pengawas, tentu saja hal ini akan sangat bermanfaat kalau kita punya dasar ilmu coaching yang sebenarnya. Kalau kemarin masih mengulang-ulang, masih ada yang ketawa-ketawa. Sekarang kita asah keterampilan, di samping keterampilan berkomunikasi ya, kita harus juga berlatih acting ya. Ada actingnya di situ, bagaimana gesturnya, bagaimana ini akan menjadi penilaian tersendiri ya, bagaimana gestur. Bukan cuma penilaian menilai kita dari LMS, tetapi ini akan menjadi penilaian di antara teman-teman kita. Jadi skenario-nya kita nanti bagaimana setiap pasangan yang sudah kita buat itu melakukan praktek coaching di room. Jadi begitu dipersilakan kelompok 1, silakan dikuasai roomnya, anggap saja yang lain itu tidak ada. Silakan digunakan roomnya, bagaimana mengeksplor kemampuannya Bapak dan Ibu dalam hal melakukan coaching. Nah, itu. Jadi abaikan yang kehadiran teman-teman yang lain yang ada di BOR, yang ada di room. Nah, nanti setelah selesai, ada refleksi. Refleksi inilah yang nanti akan dituliskan bagaimana refleksi diri yang dilakukan, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang sudah baik, kemudian apa umpan balik dari yang coach ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta Pak Zainal dulu pimpin doa supaya pertemuan kita hari ini dilancarkan. Silakan Pak Zainal. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Lupa Kak Seding.
Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa dilancarkan ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita langsung praktek, kali perkenankan saya share screen dulu. Apa yang menjadi acuan kita dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi kalau kemarin itu kita masih bisa ini ya, masih bisa cut. Kalau sekarang ya sudah betul-betul kita perlihatkan sebagaimana orang yang melakukan coaching yang sebenarnya. Sudah bisa kelihatan ini ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Iya, Sudah, Pak. Tabe yang bocor, tabe. Baik, jadi aktivitas kita di sesi ini, di ruang kolaborasi sesi 2, bagaimana nanti kita mempraktekkan ilmu coaching yang kita sudah pelajari. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita terbiasa melakukan kegiatan coaching baik kepada guru-guru maupun kepada baik kepala sekolah kepada gurunya maupun guru kepada muridnya ataupun guru kepada guru yang lain. Jadi hari ini kita akan berada di room ini selama 2 JP. Kalau kemarin kita berada di room itu 4 jam pelajaran. Jadi sekitar 3 jam waktu normal ya. Sekarang kita berada di room ini selama 90 menit. Jadi kita efisienkan, kita efektifkan waktu yang 90 menit itu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Jadi capaian khusus ya, capaian khusus yang ingin kita capai di pembelajaran ini adalah sama seperti kemarin bagaimana menjelaskan konsep coaching secara umum, kemudian membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Kemudian selanjutnya, menjelaskan coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Jadi pendekatan yang digunakan dalam kegiatan supervisi nanti itu lebih banyak kepada pengembangan lebih kepada pendekatan coaching ya. Jadi supervisi yang kita lakukan nanti di samping kita melakukan supervisi dalam hal administrasi pembelajaran, di sana juga kita harus bisa menerapkan coaching. Jadi supervisi yang kita laksanakan nanti itu sudah berbasis coaching. Misalnya suatu saat kita ditugaskan untuk menjadi panitia atau menjadi tim supervisi di sekolah, kita harus fokuskan supervisi yang kita lakukan itu sudah berbasis coaching. Kemudian selanjutnya menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi tujuan kita adalah bagaimana mengembangkan kompetensi dari coaching yang kita coach ya, yang kita lakukan coaching. Jadi itu istilah-istilah kalau coach itu adalah pelatih, kemudian coach itu yang dilatih ya. Kemudian menjelaskan prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi ada komunikasi yang memberdayakan, jadi bagaimana seorang coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengeksplor kemampuan dan potensi-potensi dari coaching. Mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dalam supervisi akademik. Jadi di sini sudah ada hubungannya dengan supervisi akademik. Membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Jadi itu terasa ya pada saat kita latihan kemarin di board, kita sudah bisa merasakan seperti apa peran yang kita lakukan. Apakah kita sudah berperan sebagai seorang coach, ataukah kita sekedar berperan sebagai seorang mentor,
atau seorang fasilitator. Itu kan beda pada saat kita melakukan praktek. Kemudian melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Jadi ingat, kita tetap pada alur tirta. Mulai dari bagaimana merumuskan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini harus termuat di dalam pelaksanaan coaching atau praktek coaching yang kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, tidak perlu kita sampaikan, oh ini tujuannya, ini rencana aksinya, ini tanggung jawabnya. Silakan praktek saja. Dari praktek yang Bapak Ibu lakukan itu kita sudah melihat, oh ini tujuannya, ini rencana aksi yang akan dilakukan. Jadi silakan kalau praktek coaching dilakukan, alirkan saja sebagaimana adanya ya. Jadi yang melakukan refleksi itu nanti akan melihat, yang memantau itu akan melihat, oh ini sudah ada tujuan, sudah ada rencana, sudah ada tanggung jawab. Kemudian mempraktekkan 3 kompetensi coaching, coaching presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan, kehadiran penuh ya. Kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Inilah inti dari coaching yang ketiga ini ya. Bagaimana kita mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Karena kalau misalnya seorang coach yang baik, seorang coach yang ideal, dia bisa meramus sebuah pertanyaan berbobot atau sebuah pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh coach secara spontan ya. Begitu coachingnya atau potensi yang ada pada diri coaching. Selanjutnya menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Memperhatikan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Kita lanjut. Di sini yang penting ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching berdasarkan tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi nanti sama-sama akan menilai ya. Kemudian yang direfleksi adalah pada saat kita menjadi coach ya. Pada saat kita menjadi coach. Jadi untuk tugas selanjutnya nanti akan saya bagikan link dari pertemuan kita hari ini untuk Bapak dan Ibu edit berdasarkan di mana Bapak Ibu menjadi atau berperan sebagai seorang coach. Jadi mungkin durasinya ada 15 menit, ada 10 menit. Nah, itu lain nanti di-cut, kemudian itu menjadi bagian dari tugas kita. Kemudian ini di diskusi kelompok atau kerja kelompok ya. Praktek coaching, kemudian pengisian lembar refleksi diri, coaching, kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching. Jadi setelah nanti kita praktek, satu kelompok itu melakukan praktek, di sana sudah ada refleksi dan ada penyampaian hasil refleksinya. Seperti apa refleksi yang dilakukan. Itu untuk satu kelompok karena kita 5 ya. Ada 6 ya, 6 kelompok. Mungkin 10 menit ya. 10 menit kita gunakan untuk masing-masing kelompok untuk melakukan praktek. Dengan 2 peran ya. Dengan 2 peran yang dilakukan. Berperan sebagai coach dan berperan sebagai coach. Saya kira cuma itu yang penting itu saja yang penting ya. Ini praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemudian yang penting lagi bahwa topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari. Jadi ada skenario yang sudah dibuat sebelumnya.
bisa dengan menceritakan sebelum melakukan coaching, bisa diceritakan kasusnya seperti ini. Kemudian melakukan praktek coaching. Masing-masing CGP melakukan praktek coaching maksimal 15 menit. Sekiranya yang penting, ini saja yang penting ya. Kemudian hasil rekaman diunggah di LMS. Jadi nanti hasil rekaman ini saya serahkan, kemudian silakan diedit. Kemudian ini refleksi diri pada saat melakukan coaching ya. Tetap sama seperti kemarin. Tapi refleksi diri pada saat melaksanakan coaching saat ini. Kalau kemarin masih latihan, mungkin kopnya bisa diganti ya. Ini rubrik penilaian untuk tugas kita. Ini juga harus menjadi perhatian ya, supaya dalam membuat tugasnya ini menjadi acuan. Seberapa besar nilai yang akan kita dapatkan. Ini menjadi acuan kita dalam membuat tugas-tugas kita. Saya kira ini yang penting barangkali yang menjadi acuan kita untuk melakukan praktek. Jadi ingat bahwa praktek yang kita lakukan hari ini adalah praktek yang sudah betul-betul kita memperlihatkan kemampuan kita melakukan coaching. Kalau kemarin masih latihan ya, sekarang memang betul-betul sudah harus seolah bahwa kita memang berhadapan dengan orang yang memiliki masalah, orang yang perlu kita gali kompetensinya. Itu yang ada di pikiran kita ya. Mudah-mudahan dengan coaching yang kita lakukan ada pemberdayaan terhadap diri coach. Nanti akan nanti akan disampaikan melalui umpan balik. Coach juga jangan asal memberikan umpan balik karena merasa bahwa teman sendiri yang harus memberikan bagus, sudah bagus seperti ini. Ya, sampaikan sesuai dengan apa yang dirasakan setelah praktek coaching. Seperti itu ya. Memang sudah siap barangkali karena waktu kita terbatas ya, sama kemarin. Makanya melalui admin sebenarnya saya sudah mengusulkan bahwa yang perlu banyak waktunya di sini, di ruang kolaborasi kedua, karena di sini kita betul-betul ya, kita mau lihat kemampuan masing-masing kelompok, masing-masing orang untuk bagaimana memperlihatkan kemampuan coachingnya. Tapi ya tidak bisa seperti itu. Tetap kita 2 jam di sini, sementara yang kemarin itu 4 jam. Kira kita bisa ini ya, sudah bersiap semua? Sudah bersiap? Ibu Husnul tidak boleh ketawa-ketawa lagi. Jangan sampai nanti buat itu ketawa-ketawa, nanti saya kirimkan link rekamannya nanti dilihat di sana. Ternyata main-main di sana melakukan praktek coaching. Ya, kita usahakan kita buatlah seperti coaching yang sebenarnya. Bagaimana gestur, bagaimana komunikasi. Oke, siap? Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mulai? Oke. Kita bisa langsung di kelompok berapa dulu? Pak. Kelompok 1. berapa dulu? Oh, langsung Kelompok kelompok 6 nih Pak, 6. Kelompok Sesuai 1 urutan, mulai dari awal. Iya, kita sesuai urut urutan. saja. Iya. Ini saya tidak tahu yang ngomong kelompok 6 ini kelompok 1 atau kelompok 6 memang. Kalau kelompok 6 ya percaya dirinya sudah terlalu besar. Tapi kalau kelompok 1 yang ngomong kelompok 6 berarti dipertanyakan kemampuannya. Kalau saya di Oke tengah Bapak Pak. Ibu. Oke Bapak Ibu. Kita mulai dari urutan nomor 1 ya, kelompok 1. Silakan digunakan waktunya maksimal 15 menit ya. Silakan kelompok 1. Izin tabe Bapak, bisakah Ya. saya cancel dulu untuk grup saya sementara karena saya sementara di kantor dan ini pasti sebentar lagi sudah ribut baru-baru bel pulang Pak. Bagaimana yang lain, teman yang lain? Bisa saya cancel sebentar Pak, saya minta pengertian. Bisa Iya, diterima yang kelompok Bisa, yang lain? Jangan sampai kelompok 2 Mak Jallo nanti.
Oke, siap kelompok 2. Jadi kita Siap, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih kita teman-teman. kita tenggang rasa sama teman ya Bapak Ibu. Itu salah satu nilai dari guru penggerak. Bagaimana kelompok 2? Siap, Pak. Siap, saya bersama Haji Supriyani. Oke, silakan. Silakan dilakukan tugasnya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bermitra bersama Ibu Haji Supriyani untuk melakukan praktik coaching ini. Bismillah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu Haji? Alhamdulillah, Bu. Tapi ada tapinya, Bu. Loh, kenapa, Bu, ada tapinya? Ya, begini, Bu. Sebenarnya hari ini saya sangat lelah karena saya memikirkan siswa saya, karena saya terkadang itu berada jauh dari sekolah. Saya harus mengerjakan tugas yang lain yang diberikan dari sekolah. Akan tetapi kalau seperti itu badan saya di luar, tapi pikiran saya ada pada siswa saya, Bu. Jadi itu yang membuat saya lelah. Jadi yang Ibu harap dari situasi yang Ibu rasakan ini apa? Ya begitu, Bu. Sangat merasa lelah. Oke, merasa lelah. Seterusnya dari percakapan ini apa yang akan Ibu Haji inginkan? Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan semangat, mendapatkan motivasi dari Ibu. Saya sebagai seorang guru, kemudian saya butuh support. Saya butuh semangat agar supaya saya bisa memanage waktu, saya bisa mengajar dengan baik, kemudian saya juga bisa melakukan tugas-tugas saya serta tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu Haji dengan kegiatan Ibu Haji yang juga sebagai guru mengajar kelas 1 hingga kelas 6 dan juga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bendahara, mendapatkan kepercayaan tugas tambahan di sekolahnya. Kalau boleh tahu, Bu, tugas tambahan apa yang dikembangkan di sekolah Ibu? Ya, saya itu diberikan tugas tambahan sebagai bendahara, Bu. Sebagai bendahara Dana Bos. Berarti Bu Haji ketika sedang mengejar, tiba-tiba dengan tugas tambahannya sebagai bendahara Dana Bos, harus ada meninggalkan tempat, dan saat itu Ibu Haji merasa tidak nyaman dengan kondisi yang Ibu Haji dapatkan. Nah, Ibu Haji dari kondisi ini apa yang Ibu Haji dapatkan kendala dalam menghadapi aktivitas Ibu ini? Ya gitu, Bu. Ya sebenarnya kalau kendalanya sih cukup banyak ya, Bu. Ya, jadi saya berpikir bahwa hal yang saya lakukan ini memberikan yang terbaik untuk siswa saya. Ketika saya keluar, terus saya pikiran dengan siswa sehingga saya itu melakukan sesuatu tetapi tidak merasa puas dengan apa yang saya lakukan, Bu. Ya. Ibu Haji dengan kecintaannya kepada siswa, namun dan tanggung jawabnya juga sebagai tugas bendahara di sekolahnya, menyelesaikan juga ini manajemen di sekolahnya. Nah, dari ini apa yang Ibu Haji harapkan? Ya dari kondisi ini saya berharap itu mungkin
dari ini saya bisa melepaskan diri dari salah satu tugas saya atau ingin diberikan sedikit kekurangan beban tanggung jawab agar bisa fokus kepada anak didik saya karena saya sudah cukup lama dalam menjalankan tugas tambahan ini, mungkin kurang lebih dari 10 tahun mengerjakan tanggung jawab ini dalam pengelolaan keuangan atau sebagai bendahara. Ya, jadi kalau yang ingin saya itu ingin mengakhiri seperti itu, Bu. Untuk mewujudkan harapan Ibu Haji ini, langkah apa yang sudah Ibu Haji lakukan supaya keinginannya ini terwujud? Ya, jadi untuk saat ini saya ingin berhenti dari salah satu tugas saya seperti itu, Bu, supaya saya bisa fokus pada siswa saya. Saya bisa mengajar, bisa mencari aktivitas yang lain yang bisa mendukung atau meningkatkan kinerja saya untuk anak-anak didik saya ke depannya. Supaya mereka bisa seperti siswa-siswa belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu didampingi oleh wali kelasnya. Yang saya harapkan juga ingin mendampingi mereka sepenuhnya. Oh iya, sangat mulia keinginan Ibu Haji ini, saking cintanya pada siswanya ya. Harapan yang Ibu Haji lakukan, inginkan Ibu ingin lepas dari tanggung jawabnya sebagai dana bos dan fokus pada tugas mengajar. Nah, langkah-langkahnya yang telah dilakukan apa saja, Bu? Ya, yang saya lakukan itu, Bu, saya sudah lebih mengembangkan diri saya, mengembangkan potensi saya sebagai seorang guru. Kemudian yang saya dapatkan nantinya saya akan aplikasikan ke anak didik saya, ya, dan juga kepada rekan sejawat di sekolah atau komunitas belajar di sekolah. Ya. Jadi misalnya untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Ibu Haji bisa melepaskan diri dari sini, apakah Ibu Haji sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah? Ya, kalau itu, Bu, saya sudah berkoordinasi, mencoba melakukan atau melakukan untuk mengantisipasi hal itu. Saya melakukan respon dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau belum mau melepaskan saya begitu saja. Akan tetapi beliau mengingat bahwa saya mempunyai tugas utama, yaitu sebagai seorang guru yang harus fokus pada peserta didik. Kemudian beliau juga sudah tahu bahwa saya sudah lama mengemban amanah selain dari mengajar, jadi beliau memberikan lampu hijau supaya saya bisa lebih fokus ke siswa dalam melaksanakan tugas atau dalam mengajar. Ya, artinya Ibu Haji sudah mengambil satu langkah, yaitu mengkoordinasikan niat Ibu Haji ini kepada kepala sekolahnya, dan respon kepala sekolah ternyata memberikan lampu hijau, artinya bisa lepas. Namun kira-kira apalagi usaha yang Ibu Haji lakukan? Masih ada? Ya, saya itu mengkoordinasikan, menyampaikan kepada kepala sekolah, kepada teman-teman, bahwa mungkin saya sudah bisa melepaskan tugas tambahan ini, akan meregenerasikan kepada guru lain, yang mana guru itu mungkin lebih fresh, lebih encer otaknya dibanding saya, karena saya sudah terlalu lama di tugas ini. Iya, betul Bu Haji. 10 tahun bukan waktu yang cepat ya Bu ya, apalagi dengan berkaitan dengan dana. Salut ini untuk Bu Haji ya.
Namun Ibu sudah mendapatkan lampu hijau, sudah juga mengarahkan dan alihkan ke guru mutim lebih presentasinya, lebih caratannya. Nah, apakah di sekolah Ibu Haji ini ada guru yang memiliki kriteria tersebut? Ya, insya Allah ada Bu. Dengan adanya guru baru masuk di sekolah di tahun ajaran ini, saya kira itu bisa menggantikan saya, Bu. Alhamdulillah, ternyata ada guru yang bisa menggantikan Ibu Haji dan mendukung rencana Ibu Haji ini. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu Haji dengan adanya percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, agak mulai sedikit tenang dan sedikit rileks dalam menghadapi hari-hari esok. Alhamdulillah, semoga apa yang kita jadikan pembicaraan ini mengantarkan pada tujuan Ibu Haji selanjutnya, dan Ibu Haji bisa merealisasikan niatnya dan didukung oleh kepala sekolahnya serta lingkungan di sekolah, yaitu guru yang ada di sekolahnya. Iya Bu, insya Allah Bu. Bagaimana Bu Haji? Apakah sudah merasa mengantarkan Ibu Haji untuk mewujudkan cita-cita nantinya, dan apa kesimpulan yang Ibu Haji bisa ambil dari percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi kesimpulan saya yang pertama itu saya mengucapkan terima kasih atas semangat, dukungan dan support terhadap saya. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih atas solusi yang diberikan. Bagaimana gambaran ke depan saya bisa keluar dari permasalahan sehingga tidak merasa lelah lagi akan tetapi bisa bersemangat. Insya Allah 2025 saya akan lepas dari namanya bendahara, yang mana tugas tambahan ini sebagai bendahara itu sangat menguras waktu, pikiran saat melaksanakannya. Ya, semoga tercapai Bu, dan sudah bisa merasakan kelegaan, sudah bisa mengeluarkan mengeluarkan unek-uneknya atau perasaannya yang terpendam. Saya tunggu kabar baiknya di tahun 2025. Semoga Ibu Haji bisa lebih fokus lagi kepada siswanya, mendapatkan merealisasikan serta mendapatkan ilmu pengajaran lebih fokus lagi kepada siswanya dan mendampingi siswanya. Insya Allah Bu. Bermanfaat ya. Ya Bu, insya Allah. Iya, terima kasih Bu Haji. Mungkin untuk saat ini dari percakapan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Makasih. Iya, sama-sama Bu. Lanjut di kita lagi ke saya. Ya, jadi saya lagi sebagai kasnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Saya perhatikan kayaknya dari nada suaranya Bu Nur kok kurang semangat. Ada apa ya Bu? Iya Bu, saya hari ini memang kurang semangat, lagi memikirkan
dengan kondisi atau siswa saya di kelas 3 ini, di tahun ini. Apakah itu wajib atau waktu mendengarkan curhat saya hari ini? Oh iya Bu, bisa. Emangnya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya betul Bu, perasaan saya hari ini ya begitu Bu, bingung apa ya, bagaimana saya melihat kondisi siswa saya yang berbeda dengan di tahun lalu, di kelas 3 tahun lalu Bu. Oh begitu ya kegalauannya Ibu. Coba begini Bu, mungkin Ibu bisa gini, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan biar bisa lebih tenang dan lebih rileks. Kan bisa mungkin Ibu minum air putih dulu biar lebih nyaman. Jadi tadi Bu Norma mengatakan bahwa dari tahun ke tahun perkembangan siswanya itu utamanya di kelas 3 kurang memberikan respon yang baik terkait dengan kemampuan untuk menghafalkan bacaan dan menyesuaikan gerakan sholat. Kalau saya bisa bertanya Bu, kalau dipetakan dengan level kira-kira level berapa tingkat kemampuan siswa Ibu pada saat ini? Ya Bu, inilah yang membuat saya bingung tentang kemampuan siswa saya yang di kelas 3 tahun ini kurang ya dalam memahami dan menerapkan melakukan hafalan bacaan sholatnya dan menyesuaikannya dengan gerakan sholatnya yang sudah saya lakukan dan untuk memetakan kemampuan siswa ini yang menurut saya mereka itu masih berada di sekarang level 6 untuk kemampuan siswa saya ini. Oh gitu ya Bu. Jadi yang membuat Bu Norma kurang bersemangat ya. Kalau bisa tahu kira-kira Bu bagaimana cara Ibu sehingga mampu memetakan siswa berada di level 6 yang seperti Ibu katakan. Jadi bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kekurangan serta kelemahan siswa Ibu yang tidak menunjukkan minat dan respon yang baik dalam penerapan dan penyesuaian bacaan dan gerakan sholatnya. Ya Bu, beberapa tahun kemarin itu saya menerapkan dengan menggunakan modul pembelajaran serta dengan mengajar siswa setelah menghafalkan materi, memberikan materi secara langsung dan mengajar siswa saya ini mendemonstrasikan langsung antara bacaan sholatnya dan gerakannya, dan saya ini misalnya yang ada di sekolah. Di tahun ini saya menerapkan hal yang sama, namun jadi saya agak prihatin ya bagaimana semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran ini dan berusaha untuk menghafalkan bacaan sholatnya dan menyesuaikan dengan gerakannya sangat kurang Bu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. Ya, wajar Bu kalau di kelas 3 itu Bu, wajar. Mereka kan masih dalam tahap kategori belajar atau bisa masih dalam kelas bawah atau fase tahap belajar. Jadi harus kita tetap memberikan mereka motivasi agar mereka tekun dan kita selalu memberitahukan bahwa bacaan salat itu tidak berubah sampai kapanpun dan akan tetap sama bacaannya walaupun mereka dewasa nantinya. Jadi di sini kira-kira upaya apa Ibu lakukan untuk merespon pembelajarannya? Ya Bu ya, yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa saya dalam melafalkan dan menghafalkan bacaan salat
serta menyesuaikannya dengan gerakan salatnya. Saya sudah seperti itu tadi ya Bu ya, mengajar dengan memberikan modul pelajaran, memberikan bimbingan di luar jam pelajaran agar mereka bisa dengan mudah menghafal dan lancar menghafalkan bacaan tersebut. Namun yang saya bingung, saya sudah meluangkan waktu saya untuk mengajar mereka karena tidak mungkin saya menggunakan semua waktu jam pelajaran pada materi ini. Saya sudah berusaha memfasilitasi dengan meluangkan waktu saya. Saya tidak menggunakan waktu istirahat saya, membujuk mereka agar bisa mendapat dengan saya untuk kembali mengulang hafalan-hafalan mereka. Dan kalau saya harapkan waktu mereka diri untuk mengulang pelajaran pun mereka tidak lakukan. Dan kalau saya sebenarnya berharap orang tua mereka di rumah mendampingi anak-anak ibu siswa saya ini agar mereka semakin lancar dalam menghafalkan bacaan sholat ini, karena kita ketahui waktu sekolah kan terbatas. Ya, itu. Oh iya begitu ya Bu, dilema sekali ya Bu. Begini Bu, apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan orang tua siswa Ibu di sewaktu siswanya berada di rumah? Ya Bu, saya sudah berkoordinasi. Yang saya lakukan dengan melakukan chat WhatsApp, akan bisa dengan apa namanya, ketika mengantar siswa ke sekolah, kebetulan kami bertemu, tetap saya mengingatkan bahwa mohon bantuannya agar mendampingi anak di rumah untuk mengulang hafalan bacaan sholatnya itu, dan memberitahu kepada orang tua bahwa saya tidak bisa membujuk mereka untuk meluangkan waktu belajar di jam istirahat, namun mereka lebih memilih untuk bermain dengan teman mereka. Ah iya betul Bu. Tapi kalau boleh tahu Bu, jumlah siswa Ibu ada berapa di kelas 3 itu Bu? Untuk saat ini siswa saya itu ada 22 orang. Oh, 22 orang. Tetapi hasil identifikasi siswanya Ibu yang sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata sudah berada pada, maksudnya sudah berapa persen dari keseluruhan? Dari hasil praktek demonstrasi kemarin itu ada yang 30%-nya lagi menghafalkan sebatas niat hingga sampai pada duduk di antara dua sujudnya saja. Bahkan yang sisanya itu 30%-nya sebatas bacaan hafalan yang pendek-pendeknya saja. Oh begitu ya, jadi masih ada sekitar 60%-nya yang kurang lancar. Apakah Ibu sudah menggunakan metode atau inovasi-inovasi? Bahkan mungkin ada metode kreatif atau metode inovasi yang digunakan selama ini sehingga yang 60% itu bisa berhasil melafalkan bacaan salatnya sesuai dengan gerakannya. Ya Bu, saya kemarin itu ya seperti yang saya sampaikan, saya sudah juga menggunakan modul pelajaran yang sama, mendemonstrasikannya langsung, mendampinginya langsung, bahkan saya sudah berusaha untuk membuat gambar yang unik di modul pembelajaran saya berkaitan dengan materinya.
atau mungkin kurang berinovasi ya Bu, ya. Ya, yang gitu Bu, jangan terlalu menyalahkan diri Bu ya. Mungkin metode atau inovasi masih ada yang mungkin kurang ya, mungkin akan bisa diperbaiki lagi seperti lingkungan yang mendukung. Kalau misalnya dalam kelas itu ciptakan ruangan kelas yang membuat anak senyaman mungkin agar mereka bersemangat seperti memberikan atau memperlihatkan gambar-gambar di dinding, menampilkan video-video tentang bacaan dan gerakan salat. Kemudian mengintegrasikan teknologi, jadi setiap ibu tampilkan inovasi, membuat pembelajaran anak memiliki gairah belajar, ya. Dan bisa ibu itu membawa keluar agar lebih rileks untuk menghafal dan terus menyemangati mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana berkoordinasi dengan orang tua, karena kegiatan di sekolah kita hanya beberapa jam. Ya, jadi yang pertama-tama itu intinya adalah bagaimana berkolaborasi dengan orang tuanya. Nah, betul yang Ibu Norma katakan bahwa di kelas itu membutuhkan waktu hanya sedikit, ya, sehingga Bu Nur kurang mendapatkan waktu yang agak lama untuk mengajari mereka untuk menghafalkan, sementara Bu Nur membutuhkan cara-cara lain yang mempersiapkan cara untuk mengajar. Ya Bu, aduh, makasih sekali nih Bu atas masukannya yang memberikan saran kepada saya agar memanfaatkan aplikasi yang bisa mendukung anak untuk bisa cepat tanggap dalam menghafalkan materi terkhusus bacaan salatnya ini dan menyesuaikan dengan gerakan-gerakannya di dengan video pelajaran serta gambar dan bisa keluar Ya betul Bu. bebas untuk adanya sepoi yang bisa membuat suasana segar sehingga anak bisa kita didik dengan atau kita ajar ini ya lancar halnya. Insya Allah apa yang disampaikan saya terapkan dan bisa membuat siswa saya lebih cepat tanggap dalam menerima pelajaran. Mereka berhasil menghafalkan bacaan salat serta menyelesaikan gerakannya khusus bagi yang kurang tahunya. Ya, jadi Ibu jangan merasa lemah, jangan merasa down dalam memberikan strategi dalam pengajaran ya. Memang Bu, kadang kita dihadapkan dalam posisi seperti itu. Setiap guru itu memiliki tantangan, akan tetapi insya Allah akan keluar dari tantangan tersebut. Iya Bu, saya sangat berharap dengan adanya nanti perubahan membuat anak-anak saya bersemangat dan memiliki minat yang tinggi untuk terus belajar hingga hasil mendemonstrasikan dan hafalan mereka bisa menerapkannya sehari-hari karena kita tahu bahwa kewajiban sholat itu merupakan fondasi apalagi kita di tingkat SD betul-betul harus membuat pendidikan anak kita untuk materi bacaan ini di hari-hari besok nantinya. Iya, alhamdulillah, insya Allah Ibu akan tetap berproses ya, berjalan seperti air yang mengalir dan jangan terlalu memaksakan diri. Semua akan berproses dengan sendirinya. Jadi Bu Nur, karena Bu Nur sudah agak fresh, saya lihat sudah ada jalan terbaik mungkin yang didapatkan atau solusi
yang saya berikan tadi bisa membantu menyelesaikan kegalauan Ibu. Ya, terima kasih Bu sudah memberikan saya masukan. Insya Allah saya akan lebih semangat lagi dan saya bisa mendapatkan siswa seperti yang saya harapkan dan pasti semua guru inginkan. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Semangat mengajar besok lagi ya Bu Nur. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Berikan applause dulu untuk kelompok ini ya. Jadi perhatikan waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi. Jadi kita kurangi 10 menit saja ya. 10 menit satu kelompok untuk berperan sebagai coach dan coach ya, 10 menit. Jadi 5 menit untuk coach, 5 menit sebagai coach. Bisa dipaham ya? Karena terlalu panjang juga nanti diunggah di LMS-nya nanti terlalu muatannya nanti terlalu ini ya, terlalu kapasitasnya terlalu besar. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Satu. Baik. Kelompok 3 mau dulu, Kelompok Bu. 3 baru kelompok 1 terakhir Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tes. Nggak putus-putus di suaraku. Iya, tidak ji, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan, yang pertama yang berperan sebagai, untuk kelompok 3 yang berperan sebagai coach adalah saya. Dan untuk yang nanti bergilir, setelah itu Ibu Mariatin sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salma. Gimana keadaannya nih Bu Mar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat alhamdulillah, Bu. Oke, baik. Thank you ya Bu Mar sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching kita hari ini ya. Oke, baik, kita akan coaching ya Bu Mar ya. Waktunya singkat saja ya, 5 menit atau 10 menit ke depan ya. Iya. Oke, baik nih Bu Mar, mau ngobrol apa nih Bu Mar? Tentang apa nih yang mau kita obrolin untuk hari ini? Ya, kebetulan ini Bu, saya ingin curhat Bu sedikit. Ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Salma ini. Ini ada salah satu siswa saya, kalau saya masuk mengajar itu tidak begitu merespon atau tidak memperhatikan, ya bahkan dia terkadang mengganggu temannya yang lain. Pokoknya banyak tingkah deh Bu. Itu yang membuat saya terkadang pusing, bahkan emosi Bu. Oh oke, begitu ya. Jadi mau sharing tentang siswanya ya yang kadang tidak fokus dan banyak tingkah yang kadang membuat emosi Ibu Mar ini jadi tidak stabil begitu ya? Ya betul Bu. Oke, nah setelah dalam sesi coaching ini apa nih yang pengen diharapkan dari coaching ini nanti? Apa kira-kira harapannya setelah kita mengikuti coaching? Harapan saya Bu, saya ingin anak tersebut termotivasi dalam belajar kalau saya masuk mengajar, terutama dalam mata pelajaran saya yaitu bahasa Inggris. Saya ingin anak tersebut aktif dan tidak mengganggu temannya Bu. Oh iya, Ibu pengen anak ini aktif dan tidak mengganggu temannya. Nah, itu ya yang harapannya ya. Kira-kira anggaplah kita ini rentang 1 sampai 10. Harapannya tadi itu Ibu berada di level 10 untuk karakter ini. Nah, kalau menurut Ibu, karakter siswa ini yang Ibu ingin sharing tadi ini berada di level berapa kira-kira kalau menurut Ibu, menurut pengamatan Ibu?
Kalau menurut pengamatan saya, Bu, anak tersebut berada di level 6. Kalau Oh menurut iya. saya, Bu. Oh ya, oke, baik, baik, baik. Jadi menurut Ibu, pengamatan Ibu, dia masih berada di level 6. Nah, kalau untuk mencapai tadi yang ke level 10 itu masih butuh 4 tahap ya, 4 tingkatan ya. Nah, kira-kira menurut Betul, Bu. Ibu Mar ya, selama ini mengajar, menurut pengamatan Ibu, kira-kira nih, apa nih yang membuat anak ini menjadi tidak fokus dalam mengikuti pelajaran Ibu? Dan apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan untuk membuat anak ini fokus dan tidak membuat emosi Ibu Marni tidak stabil? Apa nih kira-kira rencana aksinya? Apa nih kira-kira rencananya yang mau dilakukan nih untuk mencapai target angka 10 tadi? Ya, kalau pernah Bu waktu saya mengajar menggunakan game atau media yang bervariasi, kulihat anak tersebut itu semangat dan motivasi belajarnya meningkat. Itu yang saya lihat. Kemudian ya kayaknya ini anak lebih suka yang game. Yang bisa saya lakukan mungkin Bu, saya harus mengetahui kesiapan belajar karena saya sudah menanyakan kenapa nak kamu tidak semangat kalau saya mengajar, katanya tidak ada saya tahu Bu kalau bahasa Inggris. Jadi mungkin saya harus membuat variasi-variasi belajar bervariasi dalam mengajar, mungkin metodenya yang menarik, menyenangkan, begitu Bu Salma. Oke, baik. Ya, bagus sekali ya tadi ya. Oke, kira-kira nih, menurut Ibu nih, rencananya tadi itu kalau untuk mencapai, membuat anak ini dari level 6 ke level 10, kira-kira ini keberhasilan atau tingkat rate dari rencananya ini, kira-kira berada di angka berapa nih, kalau untuk keberhasilan Ibu dalam membimbing anak ini menjadi siswa seperti yang Ibu idamkan? Ya, kalau rate-nya sih saya menginginkan dia aktif, minimal tidak mengganggu temannya lah Bu. Karena kalau dia mengganggu temannya, waduh, kita juga pusing. Iya, betul ya Ibu ya. Saya pahami kondisinya ya. Oke, gini nih, berdasarkan rencana yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira kapan nih Ibu mau mulai untuk melakukannya? Kapan nih Ini kan ajaran baru Bu, secepatnya saya tadi itu akan memulai. Oh iya. Oke, secepatnya ya, kira-kira di awal kalau tahun ajaran ya. Besok, karena ini kan masih MPL, ya, ini masih MPLS Bu jadi anak tersebut kan sekarang sudah kelas 3, jadi sekarang kan sudah belajar ya, besok insya Allah mulai sebentar malam saya akan buat rancangan yang menarik, yang bervariasi dengan menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang menyenangkan berupa game bagi anak tersebut, Bu. Oh ya, oke, baik ya, istilahnya lebih cepat lebih baik ya. Oke, gimana nih Bu Mar, karena kita sudah juga mau sudah selesai, sudah mau hampir 10 menit ya. Gini, semoga ya apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan anak ini bisa berubah menjadi seperti siswa yang Ibu Mariati idamkan. Nah, sebelum selesai ya, Ibu Mar, kita mengakhiri gini nih, Bu Mar, boleh dong saya tanya tentang perasaannya setelah sesi coaching ini. Gimana nih perasaannya Bu Mar? Gimana? Apakah senang atau justru tambah runyam nih setelah coaching atau gimana nih? Boleh dong yang jujur ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu, setelah di coaching sama Ibu Salma, perasaan saya lega dan happy Bu, sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya Bu.
Oke, baik ya. Oke, kalau gitu ya Bu ya Maria, terima kasih banyak atas attention-nya. Terima kasih atas kerjasamanya dalam sesi coaching ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Salma. Ya, sama-sama. Oke, saya lagi di coaching. Agak seding jaringan tak Bu Salma. Enggak bagus nih, putus-putus kan? Putus-putus. Jadi kadang tidak kudengar apa kita. Oh, astaga. Enggak tahu jaringanku bermasalah atau bagaimana. Kayaknya punya aku. Oke, rolling Meki Bu. Lanjut nih. Didengar jika suaraku? Iya, kudengar Ji. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salma, bagaimana kabarnya Bu Salma? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Kedengarannya loyo ya Bu Salma. Ada problem ya? Iya nih Bu. Loyo karena apa ya? Kurang agak stres sedikit karena tidak bisa mengatur waktu karena banyaknya tugas sekolah, tugas utama dan tugas tambahan. Oh, jadi Bu Salma ini ingin membicarakan tentang tugas-tugas Ibu Salma yang banyak ya, banyak tugas tambahan, ditambah lagi di sekolah mengajar. Jadi susah untuk mengatur waktu ya, Bu? Iya nih, Bu. Susah mengatur waktunya. Antara pekerjaan utamanya di sekolah ya, antara tugas utama sama dan tugas tambahan. Tugas pokoknya kan sebagai saya kan Bu ya sebagai guru pembimbing ya kadang harus membimbing anak di kelas, dan tugas tambahannya itu ya sebagai ada juga sebagai kepala perpustakaan dan juga sebagai bendahara dana BOS. Kadang itu apa ya kurang bisa mengatur waktu. Terkadang yang menjadi tugas tambahan itu justru berubah menjadi tugas pokok, lebih diutamakan daripada tugas pokoknya. Kadang tugas pokok saya itu terbengkalai. Anak saya kadang-kadang enggak sempat untuk masuk di kelas untuk memberikan bimbingan. Kadang kalau ada anak yang bermasalah harus di konseling atau bagaimana, saya harus kadang mengoffer ke teman karena itu tugas tambahannya yang terlalu banyak menurut saya sih. Oh, begitu ya Bu Salma. Full banget tugasnya, banyak banget tugasnya Bu Salma ini. Iya Bu, iya. Jadi di sini Bu Salma ingin waktunya lebih efektif begitu ya? Iya, ingin lebih efektif dan gini ya, saya maunya itu ya tugas pokok saya lebih utama sebenarnya sepertinya begitu Bu. Tugas pokoknya lebih utama daripada tugas tambahannya. Artinya tugas tambahan kan sebagai tambahan tapi terkadang sebagai tugas tambahan utama bendahara dana BOS ya. Mungkin kita sedang membimbing, dipanggil lagi sama kepala sekolah, ada lagi panggilan dari pendidikan untuk ke kantor dinas, begitu Bu. Oh, jadi di sini selain sebagai guru bimbingan konseling, juga sebagai kepala perpustakaan, juga sebagai bendahara BOS, ya begitu Bu ya. Jadi Bu Salma ingin di akhir perbincangan kita ini nanti, Ibu ingin mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif ya Bu Salma. Iya betul Ibu, saya pengennya itu saya bisa mengentaskanlah, mencari jalan keluarlah atas problem saya ini. Istilahnya saya menemukan, bukan mencari menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan saya. Gitu. Ya, oke Bu Salma. Nah, menurut Ibu Salma, kalau satu hari waktunya itu efektif, akan bagaimana dalam satu hari tersebut menurut Ibu Salma? Misalnya ya, kalau dalam satu hari itu, misalnya saya betul-betul di sekolah ya, saya betul-betul melaksanakan tugas saya sebagai guru pembimbing. Tugas tambahan itu bisa dilakukan ya mungkin setelah istilahnya kita pulang sekolah di sela-sela waktu baru bisa dilaksanakan dan tidak
pekerjaan itu tidak tertunda-tunda, Bu. Ya, oh ya begitu, Bu. Dalam keseharian Ibu, apakah tidak ada waktu kosong atau jeda begitu? Apakah semua kegiatan itu menyita waktu Ibu? Enggak juga sih, Bu. Cuman begini, terkadang ini juga salah satu problem bahwa terkadang juga saya suka menunda waktu, ngulur-ulur pekerjaan begitu. Ya, jadi jadi Bu Salma ini punya jeda waktu sedangkan ya biasanya kalau waktu yang jeda itu apa yang Ibu Salma lakukan? Bagaimana ya? Biasanya ya kalau ada jeda waktu ya biasa habis untuk ini ya. Sebenarnya untuk kegiatan yang boleh dikatakan sih untuk kegiatan yang tidak terlalu efektif. Kadang untuk hal-hal yang tidak berguna, habis waktunya untuk di situ. Oh, kira-kira sebenarnya ini siapa yang mengatur waktu Ibu Salma sendiri? Oh, yang mengaturkan saya sendiri, Ibu, Oh ya. ya, karena yang mengatur adalah Ibu Salma sendiri. Menurut Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi tugas-tugas yang banyak ini sehingga bisa terhandle dengan baik? Gimana ya? Menurut saya sih ya, Bu ya, kalau untuk mengatur waktu, mungkin saya bisa lebih mengatur waktu tidak menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang tidak berguna ya, dan mengutamakan tugas pokok dan menyelesaikan tugas tambahan juga daripada menghabiskan waktu misalnya untuk scroll HP begitu. Ya, bagus sekali nih Bu Salma. Kira-kira apalagi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas-tugas yang setiap hari itu yang banyak dan istilahnya bisa mengatur waktu Ibu? Yang menurut saya ya, yang utamanya sih sebenarnya untuk mengatur waktu itu kayaknya mengutamakan tugas pokok daripada tugas tambahan itu kayaknya saya rasanya mau berhenti dari bendahara dan benda bos ya, karena itu yang paling menyita waktu saya ya, dan waktu dan perhatian saya. Pengennya sih mengajukan ke kepala sekolah untuk dicarikan pengganti lah. Oh, carikan pengganti ya, Bu. Apakah tidak ada jalan lain selain mencari pengganti? Bisa ada sih ya, Bu ya, mungkin ya setiap permasalahan mungkin itu ada solusinya ya, ada beberapa choice, tapi kalau menurut saya ada jalan lain, tapi mungkin lebih efektifnya begitu ya, carikan pengganti ya. Iya, karena tadi Ibu Salma mengatakan ingin lebih memaksimalkan waktu, jangan banyak yang scroll HP itu bagus Bu. Kira-kira kapan akan dilakukan untuk memanfaatkan waktu Ibu itu secara maksimal? Ya setelah saya mendapatkan pencerahan dari Ibu ya tentang coach dari Ibu tentang waktunya supaya lebih efektif, kayaknya lebih secepatnya ya Bu ya, bolehlah mungkin mulai sebentar malam lah atau besok pagi mulai saya mengatur waktu dengan baik lah Bu. Oke, sip itu Bu Salma. Ya sudah ada yang didapatkan solusinya. Bagaimana Ibu akan memastikan ini akan berjalan dengan lancar? Kira-kira bagaimana Bu? Saya ini ya dengan melihat kekonsistenan saya dalam menjalani kegiatan nanti. Ya, betul sekali itu Bu Salma, dengan konsisten kita bisa menghandle waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik. Kira-kira menurut Ibu Salma, siapa yang akan dimintai dukungan menurut Ibu? Ya, yang minta dukungan utamanya itu ya keluarga dan
Kalau di sekolah rekan sejawat dan pimpinan lah, Bu. Iya, Dan betul, utamanya Bu. Iya, diri itu. sendiri. Iya. Ya, itu diri sendiri yang utama, Bu. Biarpun bagaimana yang di luar itu, kalau dari internal memang, wah hebat sekali ini Bu Salma. Oh iya Bu, setelah coaching kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita kali ini? Ya, saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya atas pencerahannya Ibu tentang untuk bantuannya tadi untuk mengatur saya sehingga saya bisa lebih plong tentang permasalahan saya yang tidak bisa mengatur waktu. Perasaan saya sangat lega dan saya sangat senang berbicara dengan Ibu sehingga pikiran saya lebih terbuka untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Bu, Masya Allah sekali. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Itu tadi Bu Di. Iya, dari perbincangan tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Ya, karena sudah ada rencana yang sudah mau disusun dari Ibu Salma ini, saya tunggu ceritanya ya Bu, setelah Ibu membuat itu melaksanakan apa yang telah direncanakan. Assalamualaikum. Sekian Bu Salmadi, karena berhubung karena waktu juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariati. Sama-sama. Dadah Bu Salma. Dadah Ibu. Jadi kita berikan plus dulu untuk kelompok 2. Begini Bapak Ibu, jadi kayaknya tidak efektif kita ini kalau kita praktek di sini ya. Yang seharusnya memang kita praktek coaching langsung itu disaksikan oleh teman-teman, semua teman-teman CGP. Tapi kayaknya kalau kita mau ambil setiap kelompok ini, waktu tidak cukup ya. Tidak memungkinkan waktu kita, karena ini banyak kelompok. Mungkin saya bisa ini ya, artinya yang 2 kelompok yang sudah terlanjur kita buat seperti itu, mungkin ada baiknya kalau misalnya kita buat di bor ya. Jadi masing-masing kelompok itu membuat di bor untuk nanti menjadi tugasnya nanti. Jadi kalau misalnya memang kita sepakat, kita bikinkan bor sekarang, kelompok berapa ya? 1456. 1456. Jadi dibuatkan bor, tapi dengan ketentuan kita masuk dulu di main room-nya, baru masuk bergabung di bor. Tetap ada di main room, baru bergabung ke bor. Karena yang harus merekam, Bapak Ibu tidak bisa merekam kalau misalnya di bor. Terus saya yang harus rekam. Jadi saya anggap pertemuan kita untuk sesi ini 2 kelompok itu saya anggap sudah selesai. Kemudian yang tadi yang kelompok yang tadi ya, tetap cuma kalau misalnya memang dibuatkan bor ya bisa juga kalau misalnya memang mau mengulang ya. Karena ini sehubungan dengan tugas yang akan kita unggah Bapak Ibu ya. Tugas yang akan kita unggah di demonstrasi kontekstual. Jadi ada percakapan coaching yang kita akan unggah di demonstrasi kontekstual. Bagaimana kalau misalnya kita tidak buat sekarang dan waktunya masih ada 4 kelompok, sementara waktunya sudah habis. Jadi lebih baik kita masuk di bor sama-sama menyelesaikan, paling kita butuh waktu 10 sampai 15 menit semua kelompok sudah selesai. Tinggal rekaman bornya nanti yang saya bagikan ke kelompok. Hanya di kelompoknya Pak Sutami saya berikan rekaman bornya, link untuk rekamannya. Itu yang nanti dia unggah atau silakan dibuka videonya kemudian diunggah dalam bentuk video itu ya di demonstrasi kontekstual.
Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Daripada kita berlama-lama kita menunggu, yang lain juga tidak ini ya. Nah, cuma di bor nanti ya usahakan kalau misalnya ada waktunya sampai 15 menit, tetap perannya tetap berganti peran, tapi harus ditambahkan di situ ada skenarionya. Dibuka dengan skenario, ada skenario kasusnya seperti ini, gambarkan di situ bahwa si guru A ini mengalami masalah seperti ini, kemudian ada refleksi, ada tetap kita membuat refleksinya, ada refleksi tertulis yang kita buat, karena ini nanti kita unggah di demonstrasi kontekstual lengkap video dengan refleksinya. Kalau misalnya kita buat nanti tugasnya di demonstrasi kontekstual. Karena seperti ya, kalau terlanjutin dua kelompok ini ya, kalau mau mengunggah ya nanti saya kirimkan link yang sekarang ini. Kalau misalnya mau dibikin kambor, ya terserah. Tapi butuh waktu lagi 15 menit. Paling tidak 15 menit. Kira bagaimana? Pak dibuatkan kalau Saya kami buka bor 4 saja ya. Kita yang anggap 4 selesai. saja. Kita anggap selesai di 2 dan 3. kelompok 2 dengan 3 ya. Dan ya. Kelompok 2, 3 selesai, berarti 1, 4, 5, 6. Ini yang masuk di bor. Saya persiapkan bornya dulu. Setengah mati sampai kita jam berapa ini di sini kalau misalnya kita mau ya. Iya Pak, ada Pak. Ketawa-ketawa Ibu Husnul saya lihat ini. Selamat kisah. Pada jadi sekali Pak mau tampil di depan Pak kami. Bye. Jadi saya bikinkan 4 bor saja ya Bapak Ibu ya. Mau apa kita nonton? Bisa jika Pak menonton Ibu. Bisa juga. Sebenarnya coaching itu bisa dibuat dalam keadaan santai Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu harus menggunakan bahasa-bahasa formal. Menggunakan bahasa dengan dialek kita sendiri, yang penting bahasa Indonesia ya. Gunakan bahasa kita sendiri ya. Yang pasti bahwa ada ikatan emosional antara coach dengan coachee. Barangkali dengan memanggil nama-nama yang akrab atau nama-nama yang familiar terhadap coachee, itu akan membuka kekeraban, akan membuka peluang bagaimana ada hubungan kekerabatan yang bagus ya. Karena ini juga diperlukan, harus ada terbangun chemistry antara coach dengan coachee. Tapi kalau bahasanya terlalu misalnya kita formal seperti ini, kemudian coachee merasa ini ya, kalau kita nanti menjustis coach itu seperti apa, saya kira nanti merusak tujuan dari coach sama yang kita inginkan. Ada yang saya tertarik dengan praktek coaching dilakukan di angkatan 7. Di GB saya di situ dia merancang sebuah praktek coaching dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa keseharian Bapak Ibu. Dengan menggunakan kata dari mana Ki? Kata-kata seperti itu yang mampu ada ikatan antara coach dengan coach ya.
Barangkali saya tutup dulu ini ya. Saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu ini room. Kemudian nanti kita ke link yang baru. Saya kopikan link yang baru. Dia masuk ke situ. Kita butuh waktu sampai 20 menit paling lama. Tergantung dari praktek yang Bapak lakukan. Kalau 20 menit selesai ya, silakan tinggalkan board. Gitu ya. Kelompok 2 dengan 3 tadi saya kira sudah selesai. Jadi saya tutup board ini dan kita langsung masuk ke link board yang saya bagikan di grup WA. Silakan, terima kasih Bapak Ibu. Silakan live dari ruangan ini. Ya keluar ke kita. Ya. Oke Pak, makasih. Tunggu linknya ya. Izin live. Yang sudah Setelah selesai di board, kembali. Iya, izin live. ada yang Saya sudah tetap menunggu selesai, Pak. di main room Bapak Ibu. Istirahat. Oh iya. Silakan live dari ruangan ini.